terjadi menyebabkan adanya aksi demo dan juga protes dari pihak peserta kepada panitia. Selamat pagi pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Nur Aini yang akan menemani Anda sekalian dalam program acara Barracks Live TV yang tentunya akan melaporkan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Berita terkini. Ramai diperbincangkan di media sosial, terjadi lagi kecurangan dalam dunia baris berbaris, terutama LKBB. LKBB Baratayuda adalah nama dari event atau kompetisi baris berbaris yang sekarang ini sedang kita bincangkan. LKBB ini merupakan event tingkat SD, SMP hingga SMA pada kancah nasional yang diselenggarakan di rooftop Malang Town Square, Kota Malang pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Kecurangan yang terjadi menyebabkan adanya aksi demo dan juga protes dari pihak peserta kepada panitia penyelenggara. Awal mulanya terjadi kericuan ini adalah ketika sesi pengumuman juara sedang berlangsung. Sesi pengumuman juara yang seharusnya diumumkan mulai dari pukul 3 sore mundur menjadi pukul 6 sore menjelang malam dikarenakan hujan deras yang terjadi di lokasi perlombaan. Banyak sekali hal janggal yang terjadi dalam perlombaan ini, mulai dari kurangnya fasilitas, panitia yang sering menghilang, dan juga juri yang dilarang masuk ke ruang rekap nilai, hingga yang paling fatal adalah hasil rekap nilai yang diberikan oleh panitia tidak sesuai dengan hasil perhitungan aslinya. Ketika panitia ditanya terkait kebenaran dari rekap nilai tersebut, mereka justru menjawab hal tersebut dikarenakan kesalahan sistem Excel. Mungkinkah hal tersebut bisa terjadi? Janggal sekali rasanya jika semua itu terjadi karena kesalahan sistem Excel. Beberapa pihak menduga bahwa kesalahan rekap nilai tersebut terjadi karena nilai telah dimanipulasi oleh pihak panitia. Semakin malam pengumuman juara dari tingkat SMA tidak kunjung diumumkan dan situasi juga semakin memanas. Namun, tetap tak ada kejelasan dari pihak panitia. Oleh karena itu, untuk meredam hal tersebut diumumkanlah juara tingkat SMA dengan nilai yang seadanya oleh MC. Penyerahan trofi juga berlangsung tanpa adanya bantuan dari pihak panitia. Namun, semua tim tidak semuanya memperoleh trofi dikarenakan ada juga beberapa tim yang meninggalkan lokasi terlebih dahulu karena sudah tidak tahan dengan situasi yang chaos ini. Selanjutnya kita akan beralih ke rekan saya selaku reporter untuk menyampaikan situasi dan kondisi setelah terjadinya insiden tersebut. Baik, silakan Salma dengan laporannya. Baik, terima kasih Nuraini dan juga pemirsa sekalian. Kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk menyapa beberapa saksi yang semalam berada di lokasi tersebut dan menyaksikan kericuhan. Kak, permisi sebentar, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nah, jadi kan kemarin ada event LKBB Baratayuda. Nah, di situ kan ada demo yang mungkin bikin suasananya menegangkan. Jadi ketika kakak berada di sana, gimana sih perasaannya? Kemarin itu suasananya itu sangat tidak kondusif, udara juga sangat pengap. Di dalam satu ruangan itu ada ratusan orang. Saya selaku supporter sangat tidak berhabis pikir kenapa event nasional fasilitasnya kayak begitu. Oh begitu, baik Kak. Kalau gitu terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Baik. Sama-sama. Selamat sore Kak, bisa minta waktunya sebentar? Nah, jadi semalam nih, kakak kan ada di Matos. Nah, di Matos itu kan ada demo terkait LKBB Baratayuda. Nah, gimana sih perasaan dan suasana di sana ketika kakak ada di sana? Boleh dijelaskan? Kemarin tuh benar-benar kacau banget. Jadi di sana tuh ada demo pas pengumuman. Oh gitu. Mana pas itu malam banget dan jadi pengap banget gitu. Oh baik, suasananya jadi gak enak banget ya Kak. Baik, kalau gitu terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya. Permisi kakak. Itu tadi adalah gambaran mengenai situasi dan juga kondisi insiden semalam.
Keduanya sama-sama mengatakan bahwa situasi di sana sangat-sangat tidak kondusif, mengingat di sana insidennya terjadi pada malam hari dan juga ketika hujan deras. Baik, Salma melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton setia. Kembali lagi bersama kami di podcast Wahyu Kuadrat. Perkenalkan, saya Wahyu Nur Rahman. Dan saya Salah Wahyu. Di podcast kali ini kami dengar ada berita yang lagi ramai di media sosial tentang LKBB Baratara Yuda Matos yang katanya eventnya itu settingan. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita panggil bintang tamu kita, Mbak Nana. Halo. Hai. Gimana Mbak kabarnya? Baik sekali. Nah, di sini kan Mbak Nana jadi bintang tamu kita utama kita yang sebagai korban dari LKBB Baratara Yuda Matos ini. Nah, apa sih yang menjadi dasar Mbak Nana ini ikut acara LKBB ini? Kalau dasarnya sendiri sebenarnya motivasi kita ya. Kita tuh berharapnya bakal jadi event terbuah kita. Kan event itu event nasional, LKBB Baratara Yuda itu event nasional. Nah, kita berharapnya kan kita dulu LKBB sebelumnya tingkat cuman sekabupaten. Nah, kita pengen ke jenjang yang lebih serius di tingkat nasional. Cuma nggak taunya kalau ternyata eventnya kayak gitu. Kan di awalnya kita benar-benar memperjuangin event itu. Kita yakin bakal dapet juara. Cuman ya nggak taunya bakal jadi gini, event nasional kok tingkatnya nggak sesuai sama namanya. Begitu. Zong ya Mbak jadinya ya. Siapa pelaku utama dan pihak terlibat dalam LKBB tersebut? Untuk bentar, pelaku utamanya nanti pihak yang terlibat dulu. Kalau pihak yang terlibat itu sebenarnya ada banyak, cuman yang disoroti itu kita sebut aja sekolah A ya. Nah, sekolah A itu diminta buat jadi panitia, yang notabene mereka itu kayak belum terlalu tahu seluk-beluknya dunia paskibra itu kayak gimana. Jadi kan otomatis mereka ngangong-ngangong, di sana nggak tahu apa-apa, jadi mereka bisa kayak disalah-salahin gitu kalau misal ada salahnya. Dan pelaku utamanya pelatih kita sendiri, sebut aja Habib ya. Habib ya, si Habib itu pelatih kita sendiri. Ya memang dia melatih kami, cuma nggak cuma kami aja yang dilatih, banyak sekolah lain yang dilatih. Cuma ya bukannya kita diuntungin, malah kita dirugiin. Beliau itu kayak apa ya? Ya istilahnya nerima sagoan gitu dari sekolah lain begitu. Di mana lokasi kejadian LKBB Baratara Yuda Matos ini? Nah, sesuai yang jenengan tanyakan. Nah, lokasinya tepatnya di Matos itu sendiri yang di rooftop. Di rooftop yakni lantai paling atas itu lokasi lombanya. Nah, di sana itu kan kayak pakai lapangan sintetis. Jadinya kan kayak kita kayak nggak satisfying, biasanya kayak kita digebruk itu kayak buk-buk, nggak yang prek yang biasanya kita latihan di lapangan. Itu nggak enaknya yang pertama. Terus yang kedua itu di base camp kita itu kan di parkir yang atas. Nah itu kayak karena ada ratusan orang di sana jadinya kan pengap, udaranya nggak enak. Jadi ya gimana ya, suasananya bener-bener atmosfernya nggak enak banget. Jadi ada kejadian di sana ya karena mungkin faktor yang udaranya pengap jadinya bisa ada demo di situ. Memang kapan terjadinya insiden tersebut? Untuk kapannya sendiri hari Minggu 20 Oktober 2024 kemarin. Ngomong-ngomong soal korek, Lomba LKBB
Kata kita mata semua rek. Waduh. Maaf. Baik. Lanjut nih ya Mbak Iya. Rana. Kronologinya gimana? Bagaimana bisa kok terjadi LKBB kayak gini? Acaranya amburadul kayak gitu. Baik, untuk kronologi ya singkatnya ya, yang paling disorotkan ada demonya. Untuk kronologi awalnya itu mungkin mulai mau pengumuman di Juknisnya itu kan jam 3 udah pengumuman. Cuman mungkin karena di sana hujan, jadinya mungkin agak dipending dikit jadi molor. Nah itu kita di sana nunggu pengumuman lama banget. Baru diumumin itu baru habis maghrib kalau nggak salah jam 6-an. Tapi anehnya itu kok tingkat yang seharusnya tingkat SD malah tingkat SMP dulu. Jadi itu tingkat SMP kita agak janggal nih. Kenapa kok yang juara itu aja? Nah kan kita jadi curiga. Ini kayaknya udah disetting deh. Nah habis itu kita it's okay lah. Habis itu yang SD nih, yang SD kan udah pengumuman juga. Itu juga yang menang kok itu aja. Jadi kan kita curiga. Ini pasti ada yang salah. Nah ada salah satu pihak SMP. Itu tanya ke panitianya, ini kok nilainya nggak sama kalau dihitung manual. Kan mereka secara pakai Excel itu sistem, nggak mungkin dong salah. Jadi mereka mastiin kalau nilainya itu bener apa enggak. Nah selanjutnya sampai pada akhirnya kita nungguin pengumuman SMA dong. Dan sampai mungkin jam 9 tuh belum juga diumumin. Akhirnya ada mediasi buat klarifikasi terkait nilai-nilainya itu. Cuma mungkin hingga jam 10 itu bener-bener lama kita nunggu juga belum diumumin. Jadi kan ada oknum gitu yang mungkin dari jauh jadi pengen segera pulang, kan kasihan juga jauh datang-datang kok malam-malam banget diumuminnya. Nah jadinya itu mereka kayak nyaut gitu, nyeletuk yang bikin provokasi adanya demo itu. Dan demo itu awalnya itu kayak pas panitia itu kayak diminta pertanggungjawaban, cuma mereka nggak ngerti apa-apa. Jadi kan otomatis kayak yang disalahin malah pihak MC. Kan kasihan pihak MC-nya itu. Mereka cuma menyampaikan. Pihak juri juga kasihan, mereka difitnah katanya nyogok. Tapi pihak juri kan netral, mereka hanya menilai sesuai yang mereka lihat. Tapi yang disalahin malah mereka. Padahal dalam utamanya ya si Habib itu. Begitu kronologi singkatnya, kita pulang itu juga udah tengah malam. Jadi kita ya udah yang nggak peduli juara berapa, yang penting kita pulang selamat gitu. Mengapa kok harus sekolah A yang ditunjuk oleh Habib yang notabene menjadi panitia LKBB ini? Sedangkan dengar-dengar Habib itu menjadi pelatih sekolah terkenal di baik. Jadi itu loh, kan si sekolah A itu kayak mereka kan baru lahir lah organisasi Paskibra di sana. Beda sama kita yang mungkin udah 7 tahunan ya. Dan mereka kan masih baru mungkin 2 angkatan, 2 periode itu masih baru. Jadi kayak mereka belum terlalu ngerti dunia Paskibra itu seperti apa. Dan juga mereka lomba di Malang kan juga kayak baru ngerti sistem-sistemnya. Jadi mereka dijadiin lah panitia sama beliau si Habib itu. Nah dijadiin panitia karena pasti ngerti sih akal liciknya, akal busuknya itu bisa manfaatin mereka. Karena kalau misal disalahin pasti bakalnya nyalain ke panitia, dan panitia karena mereka nggak ngerti apa-apa kan otomatis kalau ada pihak yang protes jadinya kan kayak mereka nggak bisa nyangkal. Jadi ya iyain aja, pokok ya, mereka yang disalahin. Jadi istilahnya dijadiin kambing hitam begitu. Ngeri ya, Habib Sekali. Gak habis pikir pelatih kita ya. Bisa-bisanya seorang Habib mengadakan event yang kayak gini, guys. Itu tadi berita yang sangat-sangat amat ramai di media sosial kali ini. Terima kasih telah menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada bintang tamu kita, Mbak Nana, yang sudah hadir bersama kami di podcast sore ini. Kami akhiri, selamat sore dan sampai jumpa di episode selanjutnya.